Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah perancangan manajemen jaringan. Jadi karena kita nggak bisa tatap muka ya, karena kampus ditutup dan dilarang untuk berkumpul kan karena masalah corona. Jadi untuk proses belajar mengajar supaya tetap berjalan, kita mau nggak mau juga pakai kuliah online. Nah, di pertemuan minggu keempat ini kita masuk ke rekaman analisis. Jadi rekaman analisis itu nanti gimana caranya kalian menganalisa kebutuhan atau requirement dari user untuk project jaringan. Jadi di perancangan manajemen jaringan itu nanti requirement itu nanti dibagi-bagi. Nanti mungkin ada yang penting, ada yang level 2, nanti ada juga yang hanya tambahan. Soalnya user itu kan pasti kebutuhannya beda-beda ya. Seperti yang saya jelaskan di minggu kedua sama minggu ketiga. Mungkin ada perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pasti kebutuhannya juga beda sama yang di bidang broadcasting. Atau mungkin juga berbeda di perusahaan yang bergerak di provider, atau mungkin bergerak di hosting misalnya, pasti beda. Jadi gimana caranya kalian bisa menentukan atau membagi requirement itu ke dalam level-level tertentu. Nah, nanti kita pakai RFC. Nanti akan saya jelaskan masalah RFC. Dan RFC itu nanti ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Dan juga selain itu kita juga harus menentukan juga risknya atau risiko pas kita menentukan requirement itu dimasukkan ke bagian tertentu. Ini contohnya ada core atau fundamental requirement. Ini nanti ada, ini requirement yang penting. Nah, ini contoh requirement misalnya performance. Ketika perusahaan itu bergerak di bidang logistik misalnya, mereka butuh throughput untuk kirim-kiriman pesan paket, apakah paket itu udah sampai apa belum. Misalnya mereka butuh yang jaringan yang throughputnya 100 megabit per second antara end device. Ada lagi yang sekuritasnya harus bisa memfilter access control list. Jadi ini ada fitur-fitur yang dibutuhkan sama si user untuk bisa untuk jaringan. Ini metriknya menunjukkan demo pemfilteran paket jaringan yang tidak diinginkan. Jadi metriknya itu nanti menentukan requirement itu nanti harus kayak gimana. Nah, ini di RFC ada namanya RFC 2119. Jadi RFC ini sebelum saya jelaskan masalah 2119 ini, saya jelaskan RFC itu adalah request for comment. Itu konsep rancangan dari jaringan yang digunakan di seluruh dunia. Nanti kalian bisa browsing. Jadi di sini requirement misalnya ini di microformat ini RFC. Nah, di sini RFC 2119 ada must not, should may. Ini standar yang digunakan sama yang digunakan sama seluruh dunia untuk rancangan sebuah project. Ini balik lagi ya. Pembagian requirement. Di sini ada must, shall atau required. Terus yang kedua ada must not, shall not, should not atau recommended, should not, not recommended, and may optional. Jadi untuk must
harus, jadi di project misalnya masuk ke Mas ya, ada requirement yang masuk ke Mas, itu project yang harus dilakukan. Terus ada lagi yang Mas Note. Mas Note itu tidak boleh dilakukan, jadi dilarang. Misalnya ketika gedung itu bangunannya misalnya beton yang tebal, terus mereka minta pakai router yang TP-Link, mungkin TP-Link yang 200-an, itu kan juga requirement dari user. Jadi kita juga sebagai konsultan ngomong, karena beton tebal, karena mereka juga ada ruangan-ruangan sendiri, jadi akhirnya sinyalnya itu bisa nggak masuk ke ruangan tertentu dan hanya terbatas. Itu kita juga harus konsultasi sama si siapa namanya, si user. Terus ada sold recommended, sold not recommended, and may optional. Optional itu tambahan. Terus requirement juga dipisahkan menjadi 4. Jadi ini tadi dari RFC. Terus ada requirement yang pertama core fundamental. Core fundamental itu misalnya bangun jaringan baru, berarti core fundamentalnya itu kan berarti ada di pembangunan jaringannya. Kalau misalnya fiturnya itu projectnya itu memperbaiki jaringan yang error, berarti core fundamental requirement-nya itu nanti ada di jaringan yang error, memperbaiki jaringan yang error. Terus ada fitur, terus future itu nanti pembangunannya itu kedepannya itu bisa kayak gimana. Contohnya kalau misalnya pembangunan jaringan yang hanya misalnya pakai TP-Link ya, TP-Link, mungkin TP-Link yang 200-an untuk sebuah kantor. Mungkin untuk future project-nya ketika kantor itu berkembang dan TP-Link yang 200 ribuan itu nggak bisa menghandle traffic jaringan yang berat, kita juga harus menentukan future-nya. Jadi ini masuk ke future, jadi kedepannya itu nanti si jaringan yang kita buat itu kayak gimana, soalnya kantor itu mungkin bisa berkembang, bisa juga bangkrut juga kan ya. Makanya berkembang itu arahnya kayak gimana, jadi nanti harus kita jelaskan. Terus ada lagi informational requirement, kebutuhan informasional, jadi kebutuhan yang sifatnya informasi. Nah terus lanjut ya, ini RFC tadi, itu konsep cetakan birunya untuk requirement. Contohnya di sini ada protokol HTTP 80. Sebenarnya kan protokol itu kan nggak harus HTTP, nggak harus 80 ya. Mungkin kalau kalian yang masuk programan jaringan kelas saya juga udah ngasih tahu ketika kalian bangun deklarasikan sebuah server socket, kan server socket itu katakanlah kalian bangun buat FTP, misalnya bangun FTP, kan server socket deklarasinya juga nggak harus 21. Tapi secara global, FTP itu memakai port 21. Jadi ini standarnya. Contohnya lagi, ketika kalian install Apache dan IIS, terus konflik, kalian pasti merubah salah satunya portnya, contohnya Apache-nya jadi 80-80. Berarti kan HTTP-nya di Apache itu nggak berjalan di 80, tapi di 80-80 kan. Tapi standarnya tetap berjalan untuk dunia, HTTP itu berjalan di 80. Jadi itu standar protokol jaringan, desain dan lain sebagainya, itu cetakan biru di seluruh dunia. Nah di RFC di 2119 itu pertama ada Marshall Record, persyaratan mutlak pertama yang tadi saya jelaskan yang harus dijalankan. Misalnya mereka butuh untuk komunikasi nirkabel, ya berarti kita harus bangun sebuah jaringan nirkabel dengan wifi. Kalau misalnya mereka pengennya pakai kabel karena mereka
kerjanya itu hanya di tempat yang statis, ya maka kita harus bangun sebuah jaringan yang kabel. Terus shall not, ini persyaratan mutlak pembatasan atau larangan fungsi atau tugas. Seperti saya bilang tadi, masalah wifi, masalah bangunan. Jadi bangunan yang tebal itu juga bisa mempengaruhi kinerja dari sebuah wifi. Jadi misalnya wifi, apalagi wifi-nya murah itu ya. Wifi murah itu kan kalian beli yang 200, 120 gitu, 129 misalnya, yang TP-Link yang murah itu paling butuhnya berapa. Apalagi kalau kantornya itu yang misalnya kantornya rame, terus si user minta TP-Link yang murah, kan berarti kalian di sini juga selain sebagai pekerja project juga sebagai konsultan. Jadi kalian juga harus masukkan, oh ini nggak boleh digunakan. Terus contohnya lagi sistem operasi yang lama. Sistem operasi lama itu juga nggak boleh biasanya. Sistem operasi lama apalagi untuk server-server yang penting misalnya. Terus ada yang recommended. Ini kayak sunnah gitu ya, sunnah. Jadi persyaratan valid, pelaksanaannya tidak mutlak. Jadi kayak misalnya kalian taraweh itu kan sunnah, tapi valid. Nah itu kayak gitulah contohnya. Jadi misalnya gini, biasanya kalau untuk should not atau recommended itu biasanya untuk merek-merek tertentu atau teknologi misalnya, atau antivirus lah misalnya, untuk ketika kalian nanti kita masuk di minggu ke-6 mungkin ya, masuk administrasi server. Nah nanti dijelaskan lebih detail ya masalah ini. Jadi contohnya ketika kalian install antivirus mungkin ada rekomendasi dari user Norton mungkin, tapi secara statistik misalnya lebih bagus si McAfee, makanya rekomendasinya itu Norton itu menjadi masuk sold atau recommended ketika install Norton. Jadi nanti kalian juga jelaskan kalau statistiknya itu McAfee lebih bagus misalnya kayak gitu. Atau mungkin untuk firewall, mungkin karena di jaringan tertentu mereka hanya untuk komunikasi biasa, maka firewall itu juga recommended. Nah ini sold not atau recommended, persyaratan berlaku tapi pelaksanaannya tidak mutlak diperlukan untuk keberhasilan suatu jaringan. Ini hukumnya makruh lah, makruh. Jadi dikerjakan syukur, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Jadi misalnya ada penambahan suatu router, kalau di jaringan ya, misalnya ada penambahan di suatu router, tapi sebenarnya ada router lain yang bisa mengcover di area tersebut. Jadi maka penambahan router yang baru itu menjadi should not atau not recommended. Kalian bisa nambahin syukur, nggak nambahin ya udah. Dan yang terakhir adalah opsional. Ini yang should not recommended ini maksudnya ini juga ada perbedaan sama opsional ya. Opsional itu fitur yang maksudnya fitur tambahan lainnya, maksudnya fitur itu bekerja di belakang suatu jaringan. Kalau yang should not recommended ketika ditambahkan itu bisa menambahkan kinerja jaringan contohnya. Cuman kalau opsional ini hanya tambahan yang mungkin fitur-fitur yang misalnya kayak mail server, misalnya ada penambahan mail server. Padahal mereka biasanya komunikasi pakai Gmail misalnya. Berarti penambahan mail server internal itu menjadi opsional. Itu soalnya mail server itu nggak begitu, itu hanya opsional internal, hanya untuk hanya untuk pembagian pengiriman email internal saja. Jadi opsional, mail server itu menjadi opsional. Itu.
Terus perlunya analisis rekrutmen. Ini perlunya analisis rekrutmen. Berbicara end user bisa mendapatkan perbedaan pandangan kebutuhan, terus personil manajemen jaringan punya jarak dengan user, mengalokasikan waktu, analisis rekrutmen membantu desainer untuk lebih memahami perilaku jaringan yang akan dibangun. Jadi kalau kalian ingat yang materi minggu kedua sama ketiga itu kan kalian juga dapat tugas juga ya untuk menentukan perusahaan itu bergerak di bidang apa, strukturnya itu kayak gimana, struktur bangunannya kayak gimana, terus struktur kepegawaiannya kayak gimana, terus privilege-nya yang mereka butuhkan itu kayak gimana, terus lokasinya di mana, kan mereka juga ada lokasi juga kan, yang kemarin itu lokasi itu nanti juga itu juga mempengaruhi pembagian rekrutmen yang kalian lakukan. Jadi analisisnya itu juga mempengaruhi. Jadi yang tugas kemarin itu ada lanjutannya ke materi ini juga. Dan keuntungannya pertama lebih objektif. Jadi kita bisa tahu karena kita udah mendapatkan data yang banyak yang dibutuhkan. Jadi kita bisa lebih objektif untuk menginformasikan pilihan teknologi layanan jaringan. Terus yang kedua, kemampuan untuk menerapkan kandidat teknologi atau topologi jaringan. Apa mungkin misalnya teknologi itu perangkat misalnya harus pakai ROG yang 6 jutaan atau access point yang mungkin 3 jutaan, apa perlu? Nah, makanya kalau analisis di situ, terus jaringan dan elemennya terukur dengan baik pada user dan aplikasi. Terus pemahaman yang lebih baik di mana kapan menerapkan layanan dalam jaringan. Ini ada user specification, application, device, ini kan application. Jadi user itu kalau di tatanan dulu kalian ingat sistem operasi. User itu untuk berbicara dengan device pasti membutuhkan platform aplikasi. Dan aplikasi ini nanti, jadi kalian bisa bekerja di level aplikasi, bisa bekerja di level device untuk menentukan sebuah dan juga network yang benar-benar dibutuhkan sama si klien. Jadi nanti kalian butuhkan server, membutuhkan switch, router. Nah, ini ada requirement specification, dokumen yang mendaftar dan memprioritaskan requirement untuk dikumpulkan arsitektur. Ini terus mapnya, nanti kalian harus bikin mapnya. User itu pengguna akhir ya, pasti tahu lah masalah user, nanti dibaca sendiri lah. Terus user requirement diartikan kebutuhan user, terus pandangan user. Nah, user ini juga kadang ada yang nggak ngerti masalah IT juga ya. Mungkin kalian sering berbicara sama temen kampus yang sama-sama teknik. Mungkin kalian sering bicara sama dosen yang sama-sama orang teknik. Tapi kalau misalnya pas ketemu user yang membutuhkan suatu jaringan, terus user itu bukan orang IT, bukan IT. Itu kalian juga harus menentukan strategi gimana caranya menggali data tanpa harus menggunakan kata-kata IT yang terlalu tinggi misalnya. Soalnya user sendiri juga banyak yang nggak ngerti, user itu juga nggak ngerti masalah IT. Ada beberapa user yang nggak ngerti masalah IT. Jadi ini contohnya. Apa yang dibutuhkan agar pekerjaanmu selesai. Jadi mungkin si user itu pengennya
Terus secara umum sistem harus beradaptasi pada pengguna lingkungan dan lain sebagainya bla bla bla. Terus ini ya, persyaratan umum user timeliness. User dapat mengakses informasi, mentransfer timeframe yang ditoleransi, download file selesai 10 menit. Ini contohnya ya, timeliness. Jadi user itu kan pasti butuh pengennya cepat, apalagi seperti saya bilang tadi, kadang ada user yang bukan IT, terus mereka butuh download, itu juga cepat, padahal hanya ketika pas dikelontorkan dana hanya segini, hanya cukup untuk misalnya menyewa provider dengan kecepatan 5 MB atau 10 MB lah, 10 MB untuk satu kantor misalnya, kayak gitu kan, harus dibagi dengan struktur pegawai yang banyak. Terus user itu pengen, oh nanti manajer pengen harus dengan video call yang nggak nge-lag misalnya, kayak gitu, padahal kegiatan si kantor sendiri itu juga sibuk. Nah, ini si user itu juga harus diberi pengertian, apakah dengan 10 MB itu kira-kira di kantornya dengan kinerja, dengan kegiatan mereka itu kira-kira, contohnya ini misalnya mendownload file, misalnya laporan yang 3 GB 10 menit misalnya, dengan 10 MB dibagi satu kantor itu menerima video frame dalam 30 milisecond. Nah, ketika ada requirement kayak gini, berarti kalian harus menyarankan apakah itu ada penambahan bandwidth, misalnya pada penambahan bandwidth. Jadi kalian juga harus menghitung ketika user pengen kayak gini, itu kalian juga harus nyarankan, oh kira-kira bandwidth yang dibutuhkan kayak gini. Kalau internal sih masih nggak apa-apa. Kalau misalnya yang masalah itu kan kalau misalnya udah mainnya ke cabang ya, apalagi cabang terus di luar kota gitu kan. Terus interactivity mirip dengan timeliness tapi fokus pada respon sistem. Ini urusannya sama server. Nanti untuk lebih jauh nanti masuk ke pertemuan 6 atau 7 ya. Itu nanti ada mata kuliah, ada materi tentang ini. Nah, analisa kebutuhan server, ada masalah analisa kebutuhan server. Nanti saya jelaskan server itu nanti untuk membangun server yang kira-kira Ciambi itu kayak gimana, itu ada di materi itu. Soalnya nanti internal pun kalau misalnya servernya abal-abal, ketika katakanlah si kantor itu punya aplikasi internal ya, punya aplikasi internal yang dibutuhkan dipakai seluruh kantor dengan satu server database, aplikasi, semua ada di sana. Otomatis jaringan juga nggak seresponsif ketika server itu yang benar-benar server mahal, atau mungkin ada load balancingnya, ada mungkin ada yang parallel computingnya, nanti ada sistem distribusinya, pasti beda. Nah itu. Terus ada reliability, ketersediaan dari pandangan user untuk layanan tersedia secara konsisten, reliability, jadi kesediaan layanan. Nah ini untuk fitur bisa kalian tambahkan, contohnya mungkin nanti kalian bisa memberi saran untuk mungkin mereka punya perusahaan hosting gitu ya, mereka perusahaan hosting atau perusahaan yang membutuhkan jaringan yang loadnya servernya itu berat, kalian bisa ngasih saran untuk load balancing, contohnya load balancing nanti, atau juga yang kedua ada namanya failover, jadi kalau misalnya servernya satu mati ada yang backup misalnya. Jadi itu masuk ke reliability. Terus
hanya harus bisa akses dalam persentase waktu yang tinggi. Terus ada lagi presentation quality, kualitas presentasi pada user, misalnya ini media, ada audio, video, display data, kemampuan internet untuk video conference. Terus ini ada adaptability, kemampuan sistem untuk beradaptasi kepada perubahan kebutuhan user. Ini kalau misalnya si kantor itu ada perkembangan bisnis, contohnya kayak MNC, kayak si Haritano itu kan sering nambah-nambahin bisnis ya. Misalnya tadinya bisnis tentang TV kabel. Nah, kalian bikin jaringan, kira-kira nanti pas kalian tanya, ada kemungkinan ada perubahan arah ke bisnis lain nggak? Misalnya bisnis ojek, mungkin MNC kan ada bisnis ojeknya itu, ojek online-nya. Misalnya ada di MNC itu di kantor tersebut, jadi ada TV kabel sama ojek online. Akhirnya si jaringan itu juga harus bisa adaptability. Gimana? Karena uh, kalau ketambahan bisnis kayak tadi si MNC itu misalnya ada ketambahan bisnis, itu pasti nanti ada ketambahan load juga, ada ketambahan kegiatan juga, kegiatan di kantor tersebut. Akhirnya si jaringan itu juga harus beradaptasi pada penambahan kegiatan tersebut. Nanti atau mungkin nanti misalnya perusahaan jarum, nanti ada penambahan karyawan itu kan pasti juga ada load yang dibebankan kan. Nah, itu juga masuk ke ini misalnya. Ini ada security, nanti baca sendiri ya. Terus ini masuk ke application requirement, kebutuhan aplikasi, kebutuhan si platform. Jadi untuk menyuruh si device, pasti kan butuh penerjemah atau platform. Nah, platform ini salah satunya bisa sistem operasi. Jadi ini mainnya di server, apakah si sistem operasi itu bisa menghandle keadaan jaringan sekarang, apakah mungkin nanti sistem operasi, kalau misalnya sistem operasinya lama kan, misalnya kalian pakai Microsoft Windows Server tahun 2015 atau 2014 kan pasti udah lama, pasti patch-nya untuk keamanan, untuk stabilnya si Windows pasti juga berbeda ya, pasti berbeda. Ini application requirement bagian aplikasi, atau mungkin nanti juga aplikasi ini nanti ada hubungannya sama aplikasi jaringan yang mereka punya, itu juga ada hubungannya. Nah, misalnya ini mission critical application bisa diprediksi terjamin atau kebutuhan kerja RMA yang tinggi, bisa diprediksi terjamin kebutuhan kapasitas tinggi, bisa diprediksi terjamin atau kebutuhan delay yang tinggi. Jadi misalnya video conference itu kan juga masuk aplikasi dalam jaringan kan, nanti apa bisa real time atau nanti ada, karena jaringannya jelek nanti ada delaynya. Ini ada misalnya ini pembagian masalah application type ya. Ini ada application type, group sama application. Misalnya application group, ini masuk application group, ada telemetri, banyak aplikasi di mana informasi, data atau perintah dikirimkan antara pelanggan jarak jauh atau lebih dari satu stasiun kontrol. Misalnya ATM itu kan aplikasinya juga pasti ada tempat-tempat, gak mungkin ATM
mandiri itu sebelahan. Kalau misalnya nggak benar-benar dibutuhkan, mungkin loadnya si nasabah banyak misalnya. Kalau misalnya loadnya sedikit kan pasti juga dikasih ATM-nya 1 atau 2. Nah, si mesin yang membawai servernya si ATM itu juga harus bisa menghandle banyaknya apa namanya. Ini masuk ke aplikasi group ya, misalnya telemetri. Telemetri itu contohnya itu adalah aplikasi yang mengontrol jarak jauh, contohnya kayak ATM, sensor rumah, kalau misalnya bikin smart home, IoT, itu juga masuk ke telemetri. Terus visualization application, tampilan objek 2-3 dimensi untuk virtual reality. Misalnya untuk VR, untuk AR, itu visual application. Terus ada distributed application, terdistribusi. Misalnya aplikasi mempunyai perangkat komputasi yang dipakai bersama, ditempatkan di LAN yang sama. Ini untuk yang distributed ini nanti detailnya dijelaskan di semester Gasal, semester 7, nanti ke masuk ke sistem distribusi. Jadi nanti ada aplikasi, ada distribusi database, ada distribusi sistem operasi, ada distribusi aplikasi dalam sebuah jaringan. Nanti lebih detailnya ada di semester selanjutnya ini untuk distributed computing application. Terus aplikasi group, ada web development, ada bulk data transfer application, contohnya ada FTP, kalian pasti udah tahu FTP kayak FileZilla, contohnya. Terus teleservice application, misalnya teleconference dan lain sebagainya. Ini application group, ada application administration, client server application, nanti kalian baca sendiri ya, itu banyak banget yang di. Nah, ini ada aplikasi location. Nah, ini penerapan lingkungan pengguna aplikasi pada misalnya pada customer ya. Contohnya gini, dulu pas saya kerja di Combiver itu antara keuangan sama si IT sama bagian HRD itu punya aplikasi yang digunakan berbeda-beda. Di dalam divisinya IT pun itu juga pakai yang aplikasi yang berbeda-beda. Contohnya yang bagian SOP ada aplikasinya sendiri. Contohnya di sini ya, misalnya di sini bagian IT. Yang bagian IT ada SOP-nya sendiri, ada yang bagian helpdesk itu aplikasinya sendiri. Terus misalnya di sini yang bagian HRD ada aplikasinya sendiri. Jadi aplikasi itu tetap berkomunikasi dalam satu jaringan. Nah, berarti kan nanti di jaringan tersebut, meskipun aplikasinya itu berbeda-beda, biasanya nanti ditaruh dalam sebuah server yang sama. Jadi yang membedakan itu hanya jenis aplikasi dan mapnya. Manager itu juga punya aplikasi sendiri. Jadi manager itu biasanya untuk monitoring data, misalnya manager untuk marketing. Pasti mereka buat manajer memonitoring perkembangan marketing dari bawahannya itu contohnya. Jadi pasti beda-beda. Nah, kalian juga harus bikin application map-nya. Nah, di application map-nya itu biasanya ada privilege atau kebutuhan si aplikasi kayak gimana. Nah, itu kalian harus mapping. Ini contohnya kayak gini. Jadi kalian ketika jadi si konsultan jaringan atau yang bangun jaringan, kalian harus tahu. Makanya yang tugasnya itu kan kemarin saya suruh bikin desain kantornya kayak gimana juga kan. Desain kantornya kayak kemarin itu butuhnya juga salah satunya buat mapping aplikasi ini. Soalnya ini juga penting. Ya. Nah, ini di device ada generic computing device, ini biasanya buat si klien, terus server, ini server yang
server yang ada di pusat. Terus ada specialized device, ada wind tunnel misalnya biasanya kan di di rumah sakit itu ada medical equipment itu juga ada yang berkomunikasi dalam satu jaringan. Terus ada lagi yang bisnis, ada point of sale device misalnya, dan lain sebagainya. Ini device location. Jadi nanti device location itu gunanya juga buat kalian menentukan nanti jaringannya mau kayak gimana. Ini ada nanti baca sendiri ya. Nah ini manajemen dan security, ada 4 kategori. Pertama monitoring, event notification, monitoring, metric and planning, network configuration, sama troubleshooting. Itu event. Jadi nanti kalian selain monitoring ada konfigurasi sama troubleshooting. Nah ini security risk assessment, ini contohnya. Jadi contoh requirement untuk satu perusahaan jaringan ini kayak gini, jadi baca sendiri ya. Nah ini kemarin yang saya tugaskan salah satunya buat denah dari kantornya. Jadi denah dari kantornya nanti didetailkan kayak gini ya pas di tugasnya itu. Nanti mungkin minggu depan saya kasih pengumuman buat presentasi lagi. Jadi buat presentasi tugas yang kalian kerjakan. Nanti ada tambahan lah, Udah selesai. Nah ini kuliah online-nya udah sekian dulu untuk minggu keempat. Nanti untuk insya Allah untuk minggu kedepannya saya presentasi tugas yang kemarin sama ada tambahan termasuk ini sama minggu keempat ini. Jadi nanti yang tugas minggu kedua dan 3 itu kan kalian kerjakan, terus yang minggu keempat ada tambahannya di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditaruh di komen di bawah atau mungkin lewat WA juga nggak apa-apa. Sekian mata kuliah di minggu keempat masalah requirement analisis. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.